Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait studi kasus ya, implementasi konfigurasi tunneling ya antara IP versi 6 dan IP versi 4 ya. Kita bisa lihat di sini di masing-masing perangkat atau device router ya, kita punya jaringan lokal yang mengimplementasikan penyelamatan IP versi 6. Dan di jaringan publik kita memiliki IP publik ya. Jadi ini site A dan site B, dan kedua router ini saling terhubung melalui jaringan internet menggunakan IP publik yang ini ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses implementasi tunneling IP versi 6 in IP versi 4 menggunakan IP versi 6 berikut. Oke, langsung saja kita mulai proses konfigurasinya. Kita aktifkan. Oke, seluruh device sudah aktif ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa untuk langkah awal kita akan mengakses perangkat Cisco router 1 ya, Cisco 3600. Oke, kita sudah buka. Di sini kita akan masuk ke configuration terminal. Setelah itu kita akan aktifkan fitur IP versi 6 ya, unique cache routing. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1 ya. Kita aktifkan ya IP versi 6 enable untuk interface ini. Setelah itu kita berikan IP versi 6 address ya, IP addressnya untuk lokal kita ya. Jadi 1001.1.1/64. Kita no shutdown. Oke, kita exit ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke public ya, atau interface yang mengimplementasikan IP versi 4-nya. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Kita setting IP address 172.168.1.1.255.255.252. Kita no shutdown. Oke, sudah berhasil kita konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada perangkat router 2 ya. Oke. Jadi kita konfigurasi dulu untuk konfigur terminal IP versi 6 unique cache routing. Setelah itu kita masuk ke interface F0/1 IP versi 6 enable ya. Enable, kita aktifkan. Setelah itu kita berikan IP address IP versi 6 address 1001.200.2.2/64. Kita no shutdown. Kita setting juga untuk interface F0/0 ya, untuk IP address versi 4-nya 172.1.1.2.252. Kita no shutdown. Nah, sampai di sini harusnya kita sudah bisa ping ya ke tetangga kita 17.1.1. Kita pastikan bisa ping dari router 2 ke router 1 di sini. Oke, bisa ping ya, bisa ping di router ini juga. Kita pastikan bisa ping ke 1.2. Oke, kedua-duanya sudah terkoneksi. Setelah itu kita tinggal melakukan konfigurasi ya, konfigurasi routingnya di router 1. Oke, kita akan buat interface tunnel ya di sini. Interface tunnel 0. Jadi kita buat interface tunnel. Kita aktifkan fitur IP versi 6 untuk interface tunnelnya atau interface virtualnya. Kita berikan address ya, IP versi 6 addressnya itu 10.1.1.8.8.1/64. Setelah itu kita tentukan ya tunnel source-nya. Itu tunnel source-nya ini menggunakan IP versi 4 ya. Jadi tunnel source-nya 172.17.0
1.1 karena ini sumbernya ya, dan tunnel destination kita tentukan tujuan ya, tujuan tunnelnya kemana, kita mau tunneling kemana. Setelah itu kita aktifkan tunnel mode IP versi 6 IP. Jadi dia akan melakukan proses tunneling IP versi 6 di dalam atau dienkapsulasi ke dalam IP versi 4 ya. Oke, setelah itu kita langsung melakukan proses routing ya. IP versi 6 root spasi tujuannya. Jadi kalau dari router 1 tujuannya atau destinationnya adalah 1001 200.2/64 itu tujuannya via tunnel 0 ya, 200.2/64. Oke, kita bisa simpan konfigurasi. Oke, kita lanjutkan ya, konfigurasi ke router 2 ya. Kita buat interface tunnel 0, kita buat IP versi 6 enable, kita buat lagi IP versi 6 address, addressnya 1001.300.8.8/64. kita tentukan ya tunnel source-nya adalah 172.17.1.2, tunnel destination-nya 172.17.1.1. jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kita exit, kita lakukan routing ya, kita lakukan routing statik untuk IP versi 6 nya. Destination-nya 101.100.1/64, tujuannya tunnel 0. Oke, harusnya sudah selesai ya konfigurasinya. Kita tinggal mengimplementasi IP address ya di dua klien kita ya. Sini kita pakai Windows 10 ya, pakai Windows 10 sebagai klien. Oke, mudah-mudahan tidak hang di sini. Untuk usernya kita bisa lihat di usage password. Itu passwordnya. Oke, sebentar. Oke, passwordnya itu password tanda seru. Oke, sudah bisa login, sama halnya dengan PC Windows 2 ya. Password. Oke, sudah connect. Oke, ini yang satu, ini yang dua. Kita minimize dulu ya. Oke, kita tinggal tunggu hingga sampai ke desktop ya. Oke, sudah masuk ke desktop untuk Windows yang ada di network ini. Oke, di sini ada. Oke, kita masuk ke settingan IP address. Oke. Oh ya, di sini sudah ada logo jaringannya ya. Kita bisa langsung sebenarnya open network and internet setting. Oke. Kita bisa mulai dari Windows 10.1 ya. Oke, di sini kita setting untuk Ethernetnya di Windows 2, kita double klik. Oke, di sini kita setting IP address pada protokol IP versi 6 ya. Masukkan IP addressnya di sini Windows 10.2, jadi IP addressnya 1001.200.2.2
subnet prefixnya 6 1001 200 1. Kita oke. Kita oke. Oke, kita detail ya. Oke, di sini kita sudah setting IP versi 6-nya. Selanjutnya kita tinggal uji coba konektivitas ya. Di sini statusnya sudah network. Kita tinggal buka CMD. Oke, kita cek dulu ya IP address-nya. Oke, kita coba ping ke gateway 1001.200.2.2. Oke, kita ping ke gateway. Oke, di sini reply ya. Artinya koneksi ke gateway-nya sudah berhasil. Jadi kita sudah setting IP yang tepat. Langkah selanjutnya kita setting ya untuk klien yang ini. Oke, setting saya sama proses penyetingannya. Kita setting IP versi 6-nya. Oke, IP address-nya 1001.1.1.2/64. Kita tinggal copy untuk gateway, kita ganti 1. Kita oke. Kalau kita cek di sini sudah di setting ya. Kita pastikan bisa ping ke gateway ya. Kita pasti run command prompt. Oke, sini ya. Oke, sudah dibuka. Kita coba ping IP config dulu. Kita coba ping 1001.100.1.1. Oke, sudah reply ya. Jadi masing-masing klien sudah terhubung ke gateway-nya. Sekarang karena kita tadi sudah melakukan proses routing, jadi harusnya kedua klien ini sudah bisa saling terhubung ya. Jadi kita coba ping ya dari PC yang ini ke gateway ya, ke gateway lokalnya. Apakah sudah bisa? Gateway lokalnya menggunakan IP address ping 1001.200.2.21. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Oke, masih timeout ya. Kita coba ping juga ya, 1001.2.100. Titik 100. Oke, kayaknya ada kesalahan ya, konfigurasi untuk fitur IP versi 4 ya. Kayaknya harus kita disable. IP versi 4 nya kita disable, tinggal oke. Atau kita bisa coba langsung ping ya dari router ke router. Misalnya si router 1 coba ping do ping ini routingnya ya, via tunnel 0.
Oke, setelah saya cek ya, ternyata kita salah dalam melakukan konfigurasi IP address untuk tunnelnya ya. Kita bisa lihat di sini tunnelnya menggunakan 10881. Harusnya di sini menggunakan IP address 882 ya. Jadi kita coba masuk ke interface-nya ya. Interface, kita masuk ke configure terminal dulu. Interface tunnel 0. Selanjutnya kita kita bisa copy ini, kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya kita buat IP address yang networknya sama, tapi di sini harusnya 2 ya. Oke, kita coba do show run, harusnya sudah berubah untuk interface tunnelnya ya. Interface tunnel, oke, sudah berubah ya. Jadi harusnya pingnya sudah bisa dilakukan ya. Jadi kita coba ping, coba kecilkan dulu layarnya. Kita ping ke IP ini, ping 101.200.2.21. Oke, harusnya sudah bisa ping ya, karena tadi kita salah IP address. Atau kita ping ke port tunnelnya ya, 101.300.8.8 kedua. Oke, kita cek lagi ya konfigurasinya. Di sini oke, tunnel source-nya 172.17.1.1, destination-nya 17.1.2. do show run. Oke, kita coba tes dari klien ya. Coba tes dari klien. Oke, di router 2 juga kita lupa untuk melakukan atau mengaktifkan konfigurasi yang ini ya, tunnel mode IP versi 6 IP. Jadi kita tinggal ketikkan tunnel mode IP versi 6 IP. Kita do show run. Oke, sudah sama ya. Kalau kita ping ya, harusnya sudah bisa ping
Oke, sudah bisa ping karena tunnelnya sudah aktif ya. Kalau kita cek di sisi klien ya, harusnya sudah bisa saling ping di sini. Oke, kita pastikan ya, masing-masing router bisa ping ke kliennya masing-masing. Ping 1001.200.2.2. Oke, bisa ping ya, harusnya bisa ping ke kliennya. Kita coba cek konfigurasi ya. Kita coba cek konfigurasi di masing-masing router. Kita cek routingnya ya. Kita pastikan routingnya sudah tepat. 101.200.2.2/64 tunnel 0. Sini juga harusnya routingnya juga sudah benar ya. Sini oke, di sini routingnya salah ya. Kita perlu menambahkan 1.21/64. Do show run. Oke, kita hapus yang ini ya. Jadi ada salah konfigurasi routing ya. Oke, do show run. Oke, harusnya si router 1 sudah bisa ping ke IP lokalnya. Masih timeout ya. 2/64. Kita coba cek IP address di interface 11. Oke. Oke. Kita si server ini ya tidak bisa ngeping ke klien itu karena di Windows itu terdapat fitur firewall ya yang melakukan pemblokiran terhadap ping yang masuk ya. Jadi kita coba ping dari klien ini ke klien yang ini sudah sukses ya. Kalau kita bisa cek IP addressnya, jadi tadi kita ngeping ke IP 22.22 ya. Kita balas ya, apakah bisa ping ke sebelah. Oke, jadi kedua klien sudah bisa langsung ping. Untuk memastikan ya, kita coba nonaktifkan untuk firewall ya. Kita masuk ke network and internet. Harusnya ada fitur firewall di sini. System and security. Kita coba disable ya untuk firewallnya. Untuk memastikan bahwa si router tadi bisa melakukan ping ke jaringan lokal. Kita turn off. Sama di sini juga kita turn off ya. Windows Defender Firewall kita coba disable. Kita off kan, kita oke.
dan kita coba testing lagi ya. Kita coba testing lagi untuk ping, harusnya sudah berhasil di sini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, silakan berikan koreksi dan masukannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.